tasawuf amali itu ilmu tarekat. Jadi bicara tentang tarekat. Bicara tentang tarekat itu bicara tentang zikir. Nah, jadi dalam tarekat itu amaliyah zikir. Jadi bertasawuf atau mendekatkan diri kepada Allah atau membersihkan hati dengan cara mengamalkan zikir. Itu sudah kita pelajari dalam artian belajar zikir itu talqin zikir. Jadi mengawali pelajaran zikir itu dengan talqin zikir. Itu sudah kita laksanakan dan insya Allah mudah-mudahan kita sudah mengamalkan. Ya. Sebab tarekat itu yang dipentingkan itu amalnya, bukan pahamnya. Ya. Jadi kalau kita bertasawuf dengan tasawuf amali dalam ilmu tarekat yang dipentingkan amalnya. Jadi tidak akan memberi dampak yang banyak kalau kita hanya mengkajinya tapi tidak diamalkan. Nah, itu berbeda. Nanti ada tasawuf amali, ada tasawuf nazari. Kalau tasawuf nazari itu yang dipentingkan pahamnya. Itu bedanya, Pak. Nah, kalau tasawuf amali yang dipentingkan amalnya. Maka rata-rata ulama tasawuf mengajarkan kepada muridnya itu pertama itu amal dulu. Nah, nanti dulu pahamnya. Nah, jadi supaya terbiasa berzikir. Ya, baik zikir yang disebut dengan lisan maupun zikir yang diingat dengan hati. Nah, biasanya kalau kita belajar tasawuf itu yang diutamakan dulu pengamalan dulu. Nah, perbanyak zikirnya. Ada zikir, dua macam zikir yang diutamakan. Pertama zikir jahar, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, sesuai dengan hadis Nabi, jaddidu imanakum bikasrati qawli la ilaha illallah. Perbaruilah imanmu, iman kalian dengan memperbanyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kita memperbarui iman, itu salah satu caranya yang ditunjukkan, yang diajarkan Rasul SAW adalah perbanyak menyebut la ilaha illallah. Ya. Jadidu imanakum bikasrati qawli la ilaha illallah. Perbarulah imanmu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Nah, tetapi di dalam kita mengamalkan atau menyebut kalimat la ilaha illallah ini, itu ada dua model. Ada yang disebut dengan zikir hasanat, ada yang disebut dengan zikir darajat. Nah, kalau zikir hasanat itu asal kita menyebut kalimat la ilaha illallah, walaupun tidak dengan cara, dengan metode, walaupun tidak kita pelajari secara khusus, dalam artian tidak talqin zikir. Nah, asal sudah tahu saja kita dengan kalimat la ilaha illallah lalu kita amalkan, itu namanya zikir hasanat. Ya, kan sudah sering kita amalkan itu. Ya. Walaupun kadang-kadang gayanya macam-macam, gayanya, iramanya macam-macam. Ada yang gayanya geleng-geleng, pokoknya asal geleng aja lah. Entah ke kiri, entah ke kanan, nggak ngerti, pokoknya geleng. Satu gayanya. Begitu juga iramanya. Ada yang agak mendayu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya silakan saja. Itu ramanya. Itu zikir hasanat. Nah, kalau zikir hasanat ini ya besar pahalanya kalau kita amalkan.
Karena zikir ini, zikir la ilaha illallah itu afdhalul zikir. Tetapi untuk meningkatkan martabat diri kita di hadapan Allah itu agak sulit. Ya, agak sulit. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan metode. Maka yang bisa meningkatkan martabat kita di hadapan Allah itu dengan menggunakan zikir darajat. Zikir darajat ini zikir yang bertingkat. Nah, zikir tarekat. Kalau dalam Qadiriyah ada 12 tingkat. Ya, 7 tingkat yang usuliyah, yang usul, dan 5 tingkat yang furu'. Nah, itu namanya zikir darajat. Nah, ada tahapan-tahapannya. Maka yang pertama dengan ucapan kalimat la ilaha illallah itu tingkat awal. Nanti naik kepada tingkat yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dia ada 7 yang usul, ada 5 yang furu'. Dan ini harus dipelajari khusus dengan seorang guru yang ahli di bidangnya. Diawali dengan talqin zikir. Dan itu menggunakan metode, cara. Namanya juga torekat. Torek itu artinya jalan. Jalan itu maksudnya metode. Jadi berzikir dengan menggunakan metode, dengan cara. Itu dalam pengamalan atau zikir zikir tarekat. Dan ini Bapak Ibu bisa dilakukan terutama kalau di amaliyah yang sudah kita pelajari, dianjurkan dilaksanakan setiap selesai sholat fardu. Nah, selesai sholat fardu. Nah, tapi kadang-kadang kita belum terbiasa. Ada kadang-kadang yang sudah terbiasa zikir ma'sur. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ada yang sudah membiasakan seperti itu. Tapi sekarang ini sudah agak jarang juga kedengaran begitu. Nah, kenapa? Karena yang banyak itu begitu sudah istighfar, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, berpulang. Kadang-kadang terus terang aja, ya bagus sih karena itu kan ayat Al-Quran. Cuman kadang-kadang kita malu sendiri, Pak. Ini yang kita rasakan, yang saya rasakan malu. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kata kita dibaca setelah selesai sholat. Kami dengar, kami ikuti, kami turuti. Tapi begitu selesai sholat membuli orang, selesai sholat ngebohongin orang, selesai sholat korupsi. Jadi mana sami'na wa ta'nanya? Selesai sholat, azan datang, kita masih juga meeting. Belum, nggak berhenti sholatnya, nggak berhenti meetingnya. Kadang-kadang azan didengarkan keras-keras, ya rapatnya jojong aja. Nah, ini kadang-kadang nggak sesuai. Ya. Yang kita ucapkan sami'na wa ta'na, tapi kita lakukan itu menyimpang dari apa yang kita ucapkan. Makanya sekarang ya kadang-kadang malu sendiri kita. Sering kita ucap sami'na wa ata'na wa ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, tapi perbuatan kita kadang-kadang enggak mengikuti apa yang seharusnya kita laksanakan dalam tuntunan, dalam aturan Allah dan Rasul gitu ya. Tapi itu bagus ya, namanya amaliyah. Ada satu masjid yang sudah terbiasa setiap selesai sholat itu zikir ma'sur. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Akbar, Allah Akbar. Begitu satu ketika
kita bawa zikir la ilallah la ilallah, marah. Nah, jangan dirubah-rubah zikir kita di sini. Kita sudah zikir sini sudah biasa. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Jangan dirubah-rubah zikirnya. Saya pikir ini ketidaktahuan lah. Ya. Karena ketidaktahuan kita. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya melihat ya, zikir ma'sur itu zikir penyadaran. Ini awalnya. Jadi bisa dikatakan zikir penyadaran. Nah, kenapa saya katakan zikir penyadaran? Kita ucap subhanallah. Ya. Kalau kita alih bahasakan maha suci Allah. Apakah kalau kita tidak menyebut subhanallah Allah tidak maha suci? Tentu enggak. Sedunia ini orang enggak ada yang nyebut subhanallah, Allah tetap maha suci. Nah, apakah kalau kita banyak menyebut subhanallah kemahasucian Allah itu bertambah? Enggak juga. Ya, jadi enggak ada pengaruhnya sama Allah kita mengucap subhanallah. Tetapi menyadarkan kepada kita ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Arti yang tak tertulis itu apa? Pengakuan, ya Allah kau yang suci, aku yang kotor. Ya Allah kau yang suci, aku yang kotor. Gitu ya. Jadi kalau kita sebut subhanallah, pengakuan, penyadaran. Sadar kita kalau yang suci itu Allah, bukan kita. Kita ini kotor, banyak dosa, banyak yang tidak perintah yang tidak kita laksanakan. Kadang-kadang larangannya juga kita lakukan. Ya dah. Jadi yang suci itu Allah. Kita ini kotor. Supaya sadar dulu. Sadar kita kalau yang suci itu Allah. Subhanallah. Kau yang suci, aku yang kotor. Sedangkan kita ingin kembali kepada Allah yang maha suci itu. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Ta'ala itu maha bagus. Dia tidak menerima kecuali yang bagus juga. Allah itu maha suci. Dia tidak terima kecuali yang suci juga. Nah dari sini kita mulai ya melihat kenapa kita harus banyak-banyak nyebut tasbih subhanallah. Supaya nyadar dulu kita yang suci itu Allah. Kita ini kotor. Sedangkan kita ini akan kembali kepada Allah yang maha suci itu. Allah yang maha suci itu tidak menerima kecuali yang suci juga. Kalau begitu kita perlu mensucikan diri kita. Nah, sampailah kita kepada kesimpulan bahwa kita perlu mencari guru untuk mensucikan diri kita. Karena kita akan kembali ke Allah. Kalau nggak suci nggak bisa balik. Ya. Allah nggak terima kalau nggak suci juga. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada saatnya nanti hartamu, anakmu, suamimu, istrimu nggak bisa nolong sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, bersih dari apa? Bersih dari selain Allah. Nah, karena kita sudah sadar yang suci itu Allah, kita ini yang kotor, sedangkan kita akan kembali kepada Allah yang maha suci, maka kita perlu mensucikan diri kita. Nah, ketika kita sudah berazam, ya, sudah mau, sudah berkeinginan untuk mensucikan diri kita, maka kita perlu mencari guru. Ya, mencari guru untuk bagaimana cara untuk mensucikan diri kita ini. Makanya tidak cukup dengan baca buku, gitu. Harus ada guru yang membimbing kita. Makanya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi itu bilang dalam bukunya Tanwirul Qulub,
wajib bagi seorang hamba yang ingin usul kepada Allah mencari seorang guru yang dapat membimbing ruhaniyahnya kembali kepada Allah. Wajib, bukan sunat, bukan. Kenapa wajib? Karena kembali kepada Allah itu wajib. Kalau sudah nggak kembali kepada Allah kan kesasar. Ya, wajib kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah mesti balik ke Allah. Kalau nggak balik ke Allah kesasar. Maka berarti kita wajib kembali kepada Allah. Di tengah rai tidak bisa kita kembali kepada Allah tanpa bimbingan seorang guru pembimbing. Ya. Dalam kaidah usul fikih, ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak akan tercapai melainkan dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya wajib juga. Seperti wudhu lah misalnya. Wudhu itu tidak wajib. Ya, tapi ketika kita akan sholat wajib kita suci, wajib berwudu. Nah, tapi ketika kita nggak sholat misalnya selesai mandi kita tidak mau sholat, boleh berwudu, boleh tidak. Ya. Jadi wudu itu awalnya kan nggak wajib, tapi ketika kita akan melaksanakan sholat itu hukumnya wajib. Sholat tidak sah kecuali dengan wudu, maka wudu menjadi wajib. Nah begitu juga ini. Artinya ketika kita akan kembali kepada Allah, tidak bisa kita sampai kepada yang dituju kecuali bimbingan seorang guru pembimbing. Maka mencari seorang guru pembimbing hukumnya wajib. Ya. Lalu ketemulah kita dengan seorang guru pembimbing. Pak Kiai, saya ini ingin belajar, saya ingin mensucikan diri saya. Ya, bagaimana caranya supaya bisa usul kepada Allah? Nah, lalu Pak Kiai mengajarkan, sucikan dirimu. Bagaimana caranya Pak Kiai? Tempuh 4 langkah. Pertama, sucikan dari hadas dan najis dulu. Nah, kalau suci dari hadas dan najis, suci dari najis terbuang bendanya, bau dan rasa. Suci dari hadas, hadas besar, hadas kecil. Mensucikan diri dari hadas besar mandi, mensucikan diri dari hadas kecil wudu. Enggak ada air tayamum. Itu langkah pertama yang diajarkan oleh guru kita. Naik ke langkah yang kedua, sucikan anggota tubuh zahirmu. Ya. Mana anggota tubuh zahir? Ada 8. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Nah ini anggota tubuh zahir. Dan anggota tubuh zahir inilah yang memberi kontribusi kepada kita berpahala atau berdosa. Ketika kita gunakan berbuat baik, maka kita dapat pahala. Tapi ketika kita gunakan berbuat tidak baik atau berbuat maksiat, maka kita dapat dosa. Jadi sebenarnya dosa dan pahala itu sebab akibat. Otomatis, Pak. Maka dulu saya bilang, enggak usah minta pahala. Nah, kalau orang yang minta pahala nyinyir. Karena Allah sudah tegaskan, "Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun perbuatan baik atau buruk yang kita lakukan, pasti ada balasannya. Udah dijelaskan Allah itu. Jadi kalau kita gunakan anggota tubuh yang zahir berbuat baik dapat pahala, digunakan berbuat jahat dapat dosa. Nah, jadi kalau orang ya minta pahala sama saja mancing ikan dalam ember. Ya, beli ikan mas yang masih hidup di pasar, sampai di rumah ambil baskom, kasih air. Lalu ikan tadi kita lepasin. Nah berenanglah dia dalam baskom itu. Ambil pancing. Boleh enggak? Boleh, siapa yang larang?
ikan aku yang beli, pancing aku yang mancing. Tapi kira-kira ada manfaatnya enggak? Nggak ada manfaat, mubazir aja. Udah goreng aja sudah. Ngapain dipancing? Nah, cuman kita ini gitu, kadang-kadang nyinyir, Pak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini mendapatkan pahala dari Allah. Yang percaya aja sama Tuhan. Kalau mau mancing, pancinglah ikan yang masih di kolam, yang masih di sungai, yang masih di laut, yang masih liar, itu yang dipancing, Pak. Kalau yang sudah di ember, ngapain dipancing? Mana yang liar? Yang liar ridho Allah, itu liar itu. Nah, itu yang diharapkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah. Benar, karena masih liar. Jadi mudah-mudahan dapat pahala. Gitu. Kayak percaya sama Tuhan aja. Gitu. Nah, oleh karena itu yang kita harapkan ridhonya. Nah, ridhonya. Maka saya bilang nggak usah mikirin udah berapa banyak pahala yang sudah dikumpulin. Nggak usah. Tapi pikirin aja berapa banyak kebaikan yang sudah diperbuat. Nah, jadi kalau mikirin pahala saja, nah khawatirnya ya kayak kita tandang ke kebun, Mbak, ya. Ambil tangkil, ambil rebung, ambil pokoknya sayur-sayur diambil semua. Masuk dalam karung, perasaan kita udah banyak betul sayuran kita yang kita ambil. Begitu sampai di rumah, ya, dibuka, nggak taunya bawa karung bocor rupanya. Habis di jalan, perasaan kita pahalanya udah banyak bener, nggak taunya bocor karungnya. Saya cari pahala itu gampang, hilangnya juga gampang. Kalanya dapat pahalanya, senyum aja dapat pahala, Pak. Perbanyak aja senyum, dapat pahala. Nah, tapi kan hilangnya pahala itu gampang juga. Sedekah kita dapat pahala. Ya. Selesai sedekah, cerita-cerita sama orang. Saya barusan sedekah sama si Anu itu. Untung saya sedekah. Kalau nggak saya kasih, mati dia. Udah mati, habis Pak pahala. Nah, cerita-cerita sama orang. Salat kita dari maghrib sampai subuh, nggak tiduran semalam, zikir aja. Perasaan kita sudah banyak benar ibadah kita. Keluar masjid, keluar rumah mau ke masjid, ketemu tetangga sebelah, sama-sama ke masjid, dengan bangga kita cerita. Waduh, nggak tiduran saya semalam, zikir terus saya. Habis pahala ya. Nah, jadi itu, jadi pikirkan saja berapa banyak kebaikan yang sudah kita perbuat. Ya, nggak usah banyak mikir berapa banyak pahala yang sudah dikumpulin. Bapak Ibu yang saya hormati, itu tingkat pertama. Ya, tingkat pertama kita sucikan hadas dan najis. Tingkat kedua sucikan anggota tubuh zahir. Bagaimana cara mensucikannya? Mensucikan anggota tubuh zahir bukan pakai air, istighfar dan taubat. Nah, mohon ampun kepada Allah, ya, maka istighfar dan taubat. Apa bedanya? Kalau istighfar, mohon kepada Allah supaya bekas dari perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan dihapus oleh Allah. Bekasnya, sebab setiap perbuatan maksiat yang kita lakukan pasti menimbulkan bekas. Nah, bekas itu yang minta dihapus. Kalau istilah dari Rasulullah SAW, setiap perbuatan maksiat yang dilakukan hamba, tumbuh bintik hitam satu di hatinya. Nah, belum sempat kita hapus, udah bikin maksiat yang kedua, tumbuh lagi bintik hitam yang kedua. Belum sempat dihapus, bikin lagi maksiat berikutnya, tumbuh lagi bintik hitam yang ketiga. Nah, kalau sudah banyak maksiat yang kita lakukan, maka hati kita terselubung dengan bintik-bintik hitam tadi. Nah,
Nah, oleh karena itu maka kita perlu mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah supaya bekasnya itu dihapus. Mana bekas? Nah, itu kan istilahnya. Istilah Rasul kan binti hitam. Gitu. Nah, kenapa? Binti hitam itu kan gelap, Pak. Ini lampu ini, gitu. Kan terang. Tapi kalau sudah dicat sama cat hitam, itu nggak keluar lagi cahayanya. Lampunya terang, cuman karena di luarnya sudah ditutup sama bintik-bintik hitam tadi. Nah ini kan hitam pekat ini Pak. Kenapa hitam pekat? Karena bintik hitamnya banyak. Nah kalau bintik hitamnya sudah banyak kan pekat, terselubung. Jadi nur kolbi itu tak memancar keluar. Kalau nur kolbi sudah tidak memancar keluar, maka alam menjadi gelap. Ini alam. Ya, mana alam menjadi gelap? Mata tak tahu mana yang boleh dilihat, mana tidak. Mulut tak ngerti mana yang pantas diomongin, mana enggak. Telinga pun enggak ngerti mana yang pantas didengar, mana yang enggak. Kaki pun enggak paham pula ke arah mana melangkah yang bagus. Tangan tak paham pula mana barang orang, mana barang kita, mana yang perlu yang boleh diambil, mana yang enggak. Gelap. Nah inilah makanya perlu dibersihkan. Jadi membersihkan anggota tubuh zahir pakai istighfar dan taubat. Ya. Taubat itu apa? Kalau bahasa umum kan taubat itu kan kembali dari perbuatan yang tidak baik kembali kepada perbuatan yang baik. Itu kembali. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan pengertian anggota tubuh zahir ini, 8 macam ini, apa itu taubat? Menjaga. Ada upaya kita untuk menjaga. Jaga anggota tubuh zahir ini supaya tidak digunakan lagi berbuat yang salah. Jaga mata, jaga telinga, jaga hidung, jaga mulut, jaga kaki, jaga tangan, jaga perut, jaga kemaluan. Jadi ada upaya kita untuk menjaga itu. Nah oleh karena itu maka kalau bekasnya sudah dihapus, kita pun diberi Allah kemampuan untuk menjaga. Nah alhamdulillah, berarti istighfar dan taubatnya sempurna. Ya. Itu langkah yang kedua. Jadi membersihkan anggota tubuh zahir dengan istighfar dan taubat. Naik ke langkah yang ketiga, membersihkan anggota tubuh batin. Mana anggota tubuh batin? Dalam bahasa tarekat disebut lataifatus sab'ah, latifah 7. Mana latifah 7? Latifah qalbi, latifah ruhi, latifah sirri, latifah khafi, latifah akhfa. Latifah nafsun natiqah dan latifah kullu jasad. Ini namanya anggota tubuh batin. Membersihkan anggota tubuh batin tidak cukup istighfar dan taubat. Ya. Tetapi harus pakai zikir. Nah, perbanyak zikir itu gunanya membersihkan anggota tubuh batin. Sentralnya di hati. Ya. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih, pembersih hati, zikir kepada Allah. Nah, kita perbanyak zikir. Nah, baca Quran zikir, salat zikir, puasa zikir, zakat zikir, haji zikir. Dari sekian banyak model zikir, afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah ini dulu yang dijejal itu. Ya, yang dibiasakan perbanyak nyebut la ilaha illallah dulu. Cuman di kita ini kadang-kadang ya karena nggak terbiasa, jarang-jarang kita sebut kalimat itu. Bahkan kalau ada orang nyebut la ilaha illallah, diejek juga. Nah udah dangdutan pula adanya. La ilaha illallah. Nah, ini lagu lama adanya. Padahal itulah zikir yang paling afdol di atas dunia.
Bahkan Rasul mengatakan kalau ditimbang bumi dan langit serta isinya di sebuah piring timbangan, lalu diletakkan di piring timbangan yang sebelahnya la ilaha illallah, masih jauh lebih berat la ilaha illallah. Cuman karena nggak terbiasa kita dan tak terpahami oleh kita, maka kita seolah-olah kita remehkan. Kita lebih memilih yang lain. Ini yang ditinggalkan. Padahal kendaraan yang paling kencang itu ya pesawat. Tapi karena kita udah punya pesawat, cuman nggak bisa jadi pilot. Nah, kita geletak aja, sepeda aja yang kita pakai. Ya. Pakai sepeda ke Mekah berapa tahun baru nyampe. Kalau pesawat 8 jam nyampe, 9 jam nyampe. Itu artinya lebih cepat. Cuman karena kita nggak bisa jadi pilot, akhirnya nggak kita pakai. Yang kita pakai cuma sepeda, gitu. Sayang Bapak Ibu ya, sangat disayangkan. Nah, lalu kemudian setelah kita membersihkan anggota tubuh batin kita dengan zikir, naik kepada yang keempat. Ya, membersihkan ruh Rabbani. Itulah diri kita yang sebenarnya. Dialah yang bertanggung jawab langsung kepada Allah. Dialah yang merasakan susah senangnya dalam hidup ini. Ruh Rabbani. Bagaimana cara membersihkannya? Tidak cukup pakai zikir. Tidak cukup istighfar dan taubat. Tetapi harus mengenal diri. Kalau sudah mengenal diri, maka kenallah kita kepada Allah. Kalau sudah kenal kita kepada Allah, maka hilanglah sangkutan. Tak tersangkut dengan apa dan siapa lagi. Kalau sudah tak tersangkut dengan apa dan siapa, barulah disebut bersih namanya. Ini membersihkan ruh Rabbani kita. Harus pakai pengenalan diri. Maka disebut, saya sebut tadi tasawuf nazari. Mengenal diri. Dia kaji diri. Mengkaji diri supaya apa? Supaya mengenal Allah. Kalau sudah kita kenal kepada Allah, maka hilang sangkutan. Kalau hilang sangkutan, baru disebut bersih. Nah, maka inilah 4 langkah. Membersihkan dari hadas dan najis, pakai air. Membersihkan anggota tubuh zahir, istighfar dan taubat. Membersihkan anggota tubuh batin, pakai zikir. Membersihkan ruh Rabbani pakai pengenalan diri. Mengenal diri, kenal kepada Allah. Nah, kita ketemu itu, sudah mendapatkan itu. Lalu kita sebut alhamdulillah. Maka alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah ketemu. Nah, kalau sudah ketemu gimana? Ya, udah paham gimana? Pakai, laksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini isyaratnya. Nah, maka saya katakan ini zikir penyadaran. Cuman kadang-kadang kita ini cuma hanya ngamalin aja, tapi kita tidak pahami. Gitu. Nah, kalau kita sudah menyadari itu, gitu ya, ini namanya tahalli, tajalli secara umum. Takhalli, kosongkan dulu, bersihkan dulu. Yang suci Allah, bukan kita. Takhalli. Tahalli, isi. Ya, pelajari. Setelah diisi, laksanakan tajalli. Nah, dalam konteks secara khusus, cukup dalam kalimat la ilaha illallah. Di situ sudah terhimpun tahalli, tajalli secara khusus. Maka perlu kita kaji dari awal, ya, mengkaji tauhid dulu. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, saya sampaikan apa yang ditulis oleh salah seorang guru kita. Ya, beliau adalah Syekh Abdul Rauf Asingkili, atau yang dikenal dengan Syekh Wala.
Syekh Abdul Rauf ini gurunya Syekh Burhanuddin di Ulakan, Pariaman. Saya menimba sebagian ilmu dari murid beliau, bahkan insya Allah dari beliau. Ya. Apa kata Syekh Abdul Rauf ini dalam bukunya ini? Fa'lam ayyuhal murid waffaqanallah wa iyyaka li ta'atihi wasta'malna wa iyyaka fima yardahu. Adapun kemudian dari itu, ketahuilah wahai murid, semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kepada kalian semua. Li ta'atihi, untuk taat kepada Allah. Wasta'malna wa iyyaka, dan supaya kita juga diberi kemudahan untuk dapat melaksanakan amaliyah fima yardahu, tentang apa yang Allah ridha. Inna awwala wajibin alaika, bahwa sesungguhnya pertama kali yang wajib atasmu tauhidul haq, mengesahkan Allah, itu yang pertama kali. Ya, itu yang wajib pertama kali, mengesahkan Allah. Ya, tauhidul haq subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tanzihihi mimma la yajuzu alaihi, dan mensucikannya dari segala apa yang tak pantas baginya. Bi kalimah la ilaha illallah, melalui kalimat la ilaha illallah. Al jami' li jami'i maratibit tauhid, yang menghimpun 4 macam tauhid. Maratibit tauhidil arba'ah, yang menghimpun 4 macam tauhid, yang 4 macam tauhid. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, menurut beliau, ya, Syekh Abdul Rauf Asingkili dalam bukunya ini, yang wajib bagi seorang hamba itu untuk mentauhidkan Allah dulu.